Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasi hasil diskusi kami, yaitu materi tentang sistem ginjal. Yang pertama, anggota kelompoknya itu Herlina Nababan, kedua Jessica Sibuya, yang ketiga saya sendiri Elvi Tafani. Saya sendiri akan menjelaskan tentang susunan sistem ginjal. Nah, ginjal itu terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal di sebelah kanan dan di kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum dan karena itu di luar rongga peritoneum. Kedudukan ginjal dapat diperkirakan dari belakang, mulai dari ketinggian vertebra thoracalis terakhir sampai vertebra lumbalis ketiga. Selanjutnya itu anatomi ginjal. Ginjal ini merupakan organ yang berada di rongga abdomen, berada di belakang peritoneum dan terletak di kanan kiri kolumna vertebralis sekitar vertebra T12 hingga L3-13. Ginjal pada orang dewasa berukuran panjang 11-12 cm, lebar 5-7 cm, tebal 2-23. Tebalnya itu ada 3-3 cm. Berbentuk seperti biji kacang dengan lekukan menghadap ke dalam dan berukuran kira-kira sebesar kepala tangan manusia dewasa. Berat kedua ginjal tuh kurang dari 100%. Berat seluruh tubuh atau kurang lebih antara 120 sampai 150 gram. Nah, itu ada bagian ginjal. Dia pertama itu ada korteks, medula, pelvis, ureter. Itu aja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai suplai darah ke ginjal. Ginjal mendapatkan suplai darah dari aorta abdominalis yang bercabang menjadi arteri renalis menuju arteri interlobaris menuju arteri arcuata menuju arteri interlobularis menuju arteriole afferent menuju glomerulus menuju arteriole efferent menuju kapiler juncta glomerulare menuju peritubular menuju vena interlobularis menuju vena arcuata menuju vena interlobularis dan menuju vena renalis. Selanjutnya, persyarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari flexus renalis atau disebut vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Selanjutnya, nefron. Nefron adalah massa tubulus mikroskopis ginjal yang merupakan satuan fungsional ginjal. Nefron berfungsi untuk menyaring darah dan mengontrol komposisi darah. Jumlah nefron dalam setiap ginjal diperkirakan ada 1 juta nefron. Setiap nefron berawal dari berkas kapiler. Berkas kapiler erat tertanam dalam ujung atas yang lebar pada urin verus atau nefron. Berkas kapiler tersebut yaitu glomerulus. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Berikut penjelasan mengenai glomerulus. Pertama, aparatus
juxtaglomerulus. Arteriol aferen dan ujung akhir ansa Henle ascendens tebal, nefron yang sama bersentuhan untuk jarak yang pendek. Pada titik persentuhan sel tubulus, ascendens menjadi tinggi, dinamakan medula densa. Dinding arteriola yang bersentuhan dengan ansa Henle menjadi tebal karena sel-selnya mengandung butir-butir sekresi renin yang besar yang disebut sel juxtaglomerulus. Kedua, elektromikroskopis glomerulus. Glomerulus berdiameter 200 makrometer. Glomerulus dibentuk oleh invaginasi anyaman kapiler yang menempati kapsula Bowman. Glomerulus mempunyai dua lapisan seluler yang memisahkan darah dari dalam kapiler glomerulus dan filtrat dalam kapsula Bowman, yaitu lapisan endotel kapiler dan lapisan epitel khusus yang terletak di atas kapiler glomerulus. Kedua lapisan tersebut dilapisi oleh lamina basalis. Di samping itu terdapat sel-sel stellata yang disebut sel mangasial. Sel mangasial mirip dengan sel parasit yang terdapat pada dinding kapiler seluruh tubuh. Selanjutnya, fisiologi ginjal. Ginjal memerankan berbagai fungsi tubuh yang sangat penting bagi kehidupan, yakni menyaring atau filtrasi sisa hasil metabolisme dan toksin dari darah, serta mempertahankan homeostatis cairan dan elektrolit yang kemudian dibuang melalui urin. Pembentukan urin adalah fungsi ginjal yang paling esensial dalam mempertahankan homeostatis tubuh. Proses pembentukan urin yang pertama terjadi adalah filtrasi, yaitu penyaringan darah yang mengalir melalui arteria aferen menuju kapiler glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman untuk menjadi filtrat glomerulus yang berisi zat-zat ekskresi. Volume cairan yang difiltrasi oleh glomerulus setiap satuan waktu disebut sebagai rata filtrasi glomerulus atau disebut glomerular filtration rate atau GFR. Selanjutnya, cairan filtrat akan reabsorpsi dan beberapa elektrolit akan mengalami sekresi di tubulus ginjal yang kemudian menghasilkan urin yang akan disalurkan melalui ductus colligentes. Proses dari reabsorpsi filtrat di tubulus proksimal, ansa Henle, dan sekresi di tubulus distal terus berlangsung hingga terbentuk filtrat tubuli yang dialirkan ke kalises hingga pelvis ginjal. Ginjal merupakan alat tubuh yang strukturnya amat rumit, berperan penting dalam tubuh. Berikut beberapa fungsi ginjal, yaitu yang pertama, regulasi volume dan osmolalitas cairan tubuh. Kedua, regulasi keseimbangan elektrolit. Ketiga, regulasi keseimbangan asam basa. Keempat, ekskresi produk metabolit dan substansi asing. Kelima, fungsi endokrin, yaitu partisipasi dalam eritropoiesis dan pengatur tekanan arteri. Keenam, pengaturan produksi 1,25 dihidroksi vitamin D3. Dan yang terakhir, sebagai sintesa glukosa. Selanjutnya, transport, penyimpanan, dan eliminasi urin. Proses pembentukan urin. Pembentukan urin ditangani oleh sistem kemih atau urinaria. Sistem ini terdiri dari beberapa organ, yaitu sepasang ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Berikut fungsi dari masing-masing organ tersebut, yaitu ginjal berfungsi menyaring zat-zat sisa yang terkandung di dalam darah hingga menjadi urin. Ureter berfungsi
membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih. Yang ketiga, kandung kemih berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mengontrol keluarnya urin. Uretra berfungsi menyalurkan urin dari kandung kemih untuk keluar dari tubuh. Proses pembentukan urin dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang berlangsung di glomerulus dan dalam badan Malpighi. Tekanan darah di dalam glomerulus sangat tinggi karena jantung memompa darah melalui aorta langsung ke dalam arteri ginjal, sehingga air, sampah nitrogen, glukosa, dan garam-garam mineral dipaksa melewati dinding kapiler dari glomerulus. Bahan-bahan yang sudah disaring tersebut akan masuk ke kapsul Bowman dan terbentuk urin primer. Yang kedua, tahap reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali bahan-bahan yang masih ada di dalam darah setelah mengalami filtrasi. Urin primer yang telah meninggalkan kapsul Bowman selanjutnya menuju tubulus melewati jaringan pembuluh kapiler. Dalam jaringan pembuluh kapiler, urin primer akan mengalami reabsorpsi. Sebagian besar proses reabsorpsi dilakukan secara transport aktif, sedangkan air akan diserap kembali secara osmosis. Dalam tubulus konvolasi proksimal, urin primer mengalami reabsorpsi yang terdiri atas penyerapan air, gula hingga 80%, asam amino, garam, ion Na, Cl, PO43, K positif, Ca2 positif, SO4 2 kali, HCO3, zat keratin, dan asam askorbat. Hasilnya nanti berupa urin sekunder. Yang ketiga, tahap augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan ion K positif, senyawa NH3, dan ion H positif pada urin sekunder di dalam tubulus konvolusi distal. Hasilnya berupa urin yang akan dimasukkan ke dalam tubulus pengumpul. Urin dari tubulus pengumpul selanjutnya dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan ditampung dalam kandung kemih. Ureter merupakan tabung berotot yang menjadi saluran penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Ukurannya kecil dengan panjang sekitar 25 cm. Urin dalam ureter akan bergerak secara peristalis menuju kandung kemih. Tahap yang terakhir yaitu tahap urinasi. Urinasi adalah pengeluaran urin dari kandung kemih keluar tubuh melalui uretra. Saat kandung kemih berisi lebih kurang 250 ml urin, akan terjadi kontraksi otot kandung kemih dan relaksasi otot sphincter. Relaksasi tersebut menyebabkan otot sphincter membuka sehingga memungkinkan terjadinya urinasi. Baiklah, di sini saya akan melanjut materi yaitu refleks mikturisi, di mana diketahui bahwa mikturisi ini dalam bahasa keseharian sering disebut dengan berkemih. Secara istilah mikturisi yang juga disebut urinasi adalah keluarnya urin dari vesika urinaria. Dan mikturisi ini merupakan tahap akhir dari sistem ekskresi yang melibatkan ginjal sebagai organ tempat terbentuknya urin. Refleks mikturisi ini melibatkan sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Kemudian ada empat tipe urinaria incontinence, di mana seseorang tidak dapat mengontrol atau menahan rasa ingin buang air kecil. Yang pertama itu ada stress incontinence. Ini terjadi bila wanita berusia muda dan pertengahan
yang otot pada pelvisnya lemah. Ini terjadi akibat tekanan fisik yang meningkatkan tekanan perut seperti batuk, bersin, tertawa, berlatih, mengejar, mengangkat berat benda, dan lain-lain. Yang kedua itu ada urge incontinence, di mana terjadinya itu pada orang-orang yang lanjut usia. Kemudian ada overflow incontinence, di mana proses urinasi ini yang tidak sadar terjadinya akibat lemahnya kontraksi. Selanjutnya itu ada functional incontinence, di mana lepasnya urin dari vesika urinaria dikarenakan tidak bisa menemukan toilet di waktu tersebut. Selanjutnya itu ada integrasi dengan sistem lain, di mana kalium merupakan logam alkali yang sangat reaktif yang mempunyai rumus atom K+ berwarna putih perak dan merupakan logam lunak. Kalium ini dapat teroksidasi di udara dan bereaksi dengan air yang menghasilkan kalium hidroksida dan gas hidrogen. Reaktif dengan air sehingga reaksinya dapat menimbulkan ledakan dan nyala api. Kalium adalah kation utama yang paling banyak ditemukan dalam intraseluler atau sel. Sekitar 90% asupan kalium diekskresikan di dalam urin dan 10% di feses. Kadar berpengaruh terhadap sebagian sistem dalam tubuh seperti kardiovaskular, gastrointestinal, neuromuskuler, dan pernapasan. Kalium ini diekskresikan oleh ginjal, namun tidak dapat diregulasi dengan baik seperti halnya natrium. Kalium ini paling cepat diekskresikan melalui sekresi gastrointestinal. Selanjutnya ada gangguan kesehatan pada ginjal. Yang pertama itu ada gagal ginjal kronis, di mana salah satu gangguan pada ginjal yang telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kondisi ini dapat terjadi karena ginjal tidak lagi dapat menyaring kotoran dan tidak bisa mengendalikan jumlah air, garam, dan kalsium dalam darah. Selanjutnya ada gagal ginjal akut, di mana ginjal ini tidak mampu lagi membuang limbah, metabolisme dari dalam tubuh, dan menyeimbangkan air serta elektrolit, di mana artinya itu mengalami gagal akut ginjal atau biasanya membuang limbah metabolisme dari dalam tubuh dan memproduksi urin. Apabila ginjal akut terjadi, penumpukan limbah akan terjadi akibat tidak disekresikan dengan baik. Selanjutnya itu ada batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan endapan keras yang dibentuk dari zat yang ada di urin. Penyakit yang dikenal sebagai kencing batu ini memiliki ukuran yang kecil sehingga mencapai beberapa inci. Selanjutnya itu ada kista ginjal, di mana kantung yang berisi cairan yang terbentuk di dalam ginjal. Selanjutnya itu ada glomerulonefritis, di mana gangguan pada glomerulus, di mana merupakan kondisi ketika peradangan terjadi pada ginjal. Organ ginjal memiliki filter kecil yang terdiri atas pembuluh darah kecil dan bertugas untuk menyaring darah ketika kelebihan cairan, elektrolit, dan limbah. Penyaring ini kemudian membawa limbah ke dalam urin. Apabila glomeruli rusak, fungsi ginjal akan terganggu dan dapat berujung pada gagal ginjal. Selanjutnya ada nefritis, di mana peradangan pada nefron karena bakteri Streptococcus yang masuk melalui saluran pernapasan. Kemudian dari saluran pernapasan, bakteri terbawa oleh darah ke ginjal. Akibatnya adanya peradangan protein yang masuk bersama urin primer tidak dapat disaring sehingga akan ikut keluar bersama urin. Selanjutnya ada diabetes insipidus, di mana diabetes ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelenjar hipofisis gagal mensekresi hormon antidiuretik atau ADH, sehingga ekskresi urin meningkat. Pada umumnya urin yang diekskresikan berjumlah antara 4-6 liter sehingga menjadi 12-15 liter setiap hari.
Kemudian ada diabetes mellitus, di mana yang dikenal dengan kencing manis, yaitu terdapatnya glukosa dalam urin yang disebabkan menurunnya sekresi hormon insulin oleh pankreas. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala-gejala gangguan kesehatan pada ginjal. Yang pertama itu adanya mual atau muntah yang berlebih. Yang kedua ada kehilangan selera makan. Yang ketiga tubuh terasa lemah dan lesu atau kurang bersemangat. Selanjutnya tidur terganggu, jarang buang air kecil, warna urin berubah dan berbusa, urin tercampur dengan darah atau hematuria, adanya otot berkerut atau kram, tubuh membengkak terutama di bagian kaki dan tangan, kulit kering dan rasa gatal, nyeri dada akibat penumpukan cairan di sekitar selaput jantung, gangguan irama atau denyut jantung. Selanjutnya itu ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya sulit berkonsentrasi dan sering merasa pusing, sesak napas akibat penumpukan cairan di paru-paru.